Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi hari ini, tanggal 25 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Selalu kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya senantiasa bersyukur apa yang selalu kita alami. Kemarin pagi pada waktu saya mempersiapkan selesai doa untuk kirim firman Tuhan, ada suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, yaitu nomor HP saya dihack, ketipu. Karena ada kiriman dari grup firman Tuhan, itu memberikan saya WhatsApp. Saya sendiri hamba Tuhan yang polos, tulus hati, tapi kiranya perlu cerdik, saudara. Karena firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati." Jadi hamba Tuhan itu kelihatannya tidak cukup kalau tulus, harus ada cerdik. Artinya begini, pada waktu setiap terima HP, WhatsApp, kita harus telah dengan baik-baik. Jangan mentah-mentah terima langsung direspon. Ternyata ada undangan pernikahan. Saya pikir undangan pernikahan itu dari salah satu teman saya yang akan menikahkan putranya. Jadi saya ditanya nomor HP. Nomor HP saya tulis. Saya kurang pandai di situ. Harusnya saya tidak perlu tulis itu. Ya, termasuk dia tanya email saya juga, saya tulis email. Saya tulis dengan hati yang polos, dengan hati yang tulus, karena saya pikir nanti ada dapat undangan dari sahabat saya untuk putranya mau menikah. Karena di situ ditulis ya undangan pernikahan. Ya, tapi tidak saya tulis ada undangan. Saya tidak sadar ternyata di situ adalah undangan pernikahan APK. Saya tidak mengerti itu. Setelah begitu saya kirim semuanya, nomor HP saya, email saya. Tidak lama kemudian langsung HP saya tidak bisa kirim WhatsApp. Dan sebelumnya itu saya sudah kirim renungan firman Tuhan ke beberapa grup. Dua grup apa 3 grup itu, saya lupa itu. Ternyata di grup itu yang ada informasi atas nama saya undangan APK. Padahal saya tidak pernah kirim apapun itu. Saya hanya kirim renungan firman Tuhan. Tapi dia mencuri nomor saya setelah saya kasih tahu, mencuri nama saya itu loh. Ya, karena dia tahu nama saya kan, Pastor Yakob Rahmat di situ. Ya inilah dunia penuh dengan kejahatan, saudara. Akhirnya saya berdoa nangis sama Tuhan, tapi saya tidak mengerti kalau itu tipuan, tidak mengerti. Setelah saya tahu informasi paginya sekitar jam 8, ada info kepada saya, teman-teman pada tanya, "Itu kena hack ya Pastor Yakob?" Pada tanya itu. Saya sih tidak ngerti hack apa itu. Kenyataannya seperti itu. Inilah keadaan di dalam dunia. Segala macam persoalan bisa terjadi. Ya, kemarin saya sudah katakan di dalam Roma, Rasul Paulus katakan, banyak hal yang kita tidak kehendaki itu terjadi. Saya sendiri kan tidak menghendaki itu terjadi di hack. Tapi inilah dunia. Iblis begitu jahat, memakai setiap umat manusia yang tidak takut akan Tuhan dipakai oleh iblis. Tapi bagi kita, mari sebagai anak Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan. Tetap saya tegar. Pada waktu saya tidak bisa kirim WhatsApp, ya, pada pagi sekitar jam 2, jam 3 itu. Saya nangis kepada Tuhan, saya berlutut, "Tuhan, tolong Bapa, kami hamba-Mu mau kirim renungan firman Tuhan ke beberapa anak-anak Tuhan." Tapi puji Tuhan setelah itu ada dari WhatsApp, dari pusat WhatsApp itu mengirim kepada saya informasi supaya mengirim data mengkonfirmasi nomor HP saya. Saya tulis itu ya, terus dikirim SMS untuk kodifikasinya. Terus saya kirim, puji Tuhan hasil doa saya. Ternyata bisa kirim WhatsApp lagi. Dan saya terus terang berdoa kepada Tuhan supaya orang yang jahat itu bertobat dalam nama Yesus. Termasuk mungkin di antara Bapak Ibu ya, kirim ini ya renungan firman Tuhan supaya mereka mendengar ini yang jahat bertobat dalam nama Yesus. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saudara nipu itu siapa yang jahat itu ngambil hack HP saya hamba Tuhan. Dalam kehidupan saya ada hamba Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, pembela saya yang sempurna. Saya tidak perlu gentar dan takut sebab saya punya Yesus yang ajaib. Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak saya, siapa lawannya? Saya melangkah dengan iman. Biarpun saya sebagai hamba Tuhan, memang namanya hamba Tuhan, tetap manusia. Iblis selalu ingin mencoba. Tapi untung besar saya punya Tuhan Yesus, yang Yesus tidak pernah tinggalkan saya.
Yang penting membawa saya lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, dan ternyata aman, saya tidak ada masalah apa-apa ya. Semua aman dalam nama Yesus. Semua bisa beres semua. Saya percaya karena Yesus berjalan bersama kita. Karena kerinduan saya hanya satu, masuk di dalam kerajaan sorga dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian, Ku Jalan ke Sion. Sion tempatnya Tuhan. Di mana nanti saya mau bacakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Ya, mari kita sama-sama. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Kita semangat. Cobaan boleh datang, tapi kita punya Yesus. Tidak mempengaruhi cinta saya kepada Yesus. Diizinkan sama Tuhan supaya saya makin cinta sama Tuhan. Dan kedua, Tuhan buka pengertian buat saya. Inilah dunia penuh dengan cobaan. Inilah dunia banyak orang jahat. Supaya saya makin giat saya beritakan firman Tuhan. Supaya orang banyak bertobat. Supaya tidak berjalan di dalam kejahatannya, tapi bertobat, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berjalan ke Sion tempatnya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita menyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Bukalah hati suaramu, bukalah hati suaramu, dan puji Al-Masih. Amin. Haleluya. Dan puji Al-Masih. Amin. Haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin. Haleluya. Yang tak suka nyanyi. Amin. Haleluya. Tak kenal cintanya Yesus. Amin. Haleluya. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tapi kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Puji Dia selamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin. Haleluya. Nyanyi dari Dialah Yesus. Amin. Haleluya. Yang mati di salib. Amin. Haleluya. Serahkan hidupnya buat kita semua. Serahkan hidupnya buat kita semua.
Yesus mati dan bangkit, menang atas maut pada hari ketiga. Haleluya. Yesus hidup, menang atas maut. Amin. Dia ajaib. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin. Haleluya. Dan Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu laksa malaikat-malaikat Tuhan. Begitu meriah. Oh haleluya. Ke Bukit Sion, tempatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku jalan ke surga bersama Yesus, hidup bahagia di surga, senang selamanya. Ku naik ke surga bersama Tuhan Yesus, hidup kekal, senang selamanya. Amin. Kita naik ke Sion, artinya ku naik ke surga bersama Yesus. Ku hidup di surga, senang selamanya. Hidup bahagia bersama Bapa kita Yesus, Tuhanku yang ajaib mulia. Amin. Haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus. Amin. Haleluya. Kita rindu hidup di surga, asal kita memegang firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula, kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna, nama yang ajaib, nama yang sangat ku cintai. Itulah Yesus Tuhanku. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan, ku siapkan hatiku, ku simpan hatiku Bapa untuk firman-Mu. Biar kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna, sampai aku masuk ke surga. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Yesus Kristus, Tuhanku, sentralku. Engkau di atas segala-galanya.
Kami hamba-Mu pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi hari ini tanggal 25 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalah boleh kita hadapi, tapi yang penting kita dekat bersama Yesus. Kalau dekat bersama Yesus, apapun persoalan kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Ternyata pada waktu saya menghadapi HP saya dihack, saudara, saya tidak pernah kirim kepada Bapak Ibu undangan pernikahan APK. Tidak pernah. Saya hanya menulis nomor HP saya saja. Tapi itulah iblis. Memang dasar kata firman Tuhan, iblis si bapak pendusta. Jadi iblis selalu ingin membohongi dunia ini. Tapi untung besar kita sebagai anak Tuhan, Yesus sudah menang. Biarpun kita punya masalah, tapi janji Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 23 dikatakan tadi. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Amin. Kita nanti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus bersama beribu-ribu malaikat, kumpulan yang meriah bersama Yesus. Di dalam dunia penuh dengan masalah, tapi kata firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 33 bahwa Tuhan sudah kalahkan dunia. Ini memang Tuhan izinkan saya menghadapi persoalan dihack, tapi tidak ada masalah, saudara ya. Dihack boleh dihack, tetapi kenyataannya nomor saya bisa tetap jalan. Silakan saya tengking tuh iblis setan dalam nama Yesus. Roh jahat yang menyerang itu orang penjahat, saya hamba Tuhan, saya punya Yesus yang ajaib, saya tentang dalam nama Yesus. Pergi keluar dan bertobat dalam nama Yesus. Sebab Tuhanku ajaib dan dahsyat. Setiap persoalan kita hadapi, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Hadapi persoalan bersama Yesus. Pada waktu saya dihack itu, saya jatuh tersungkur, saya nangis. Nah, taruh kepala saya di lantai. Saya ngomong sama Tuhan, aku hamba-Mu, bukan hamba dunia. Aku hamba Tuhan Yesus. Tuhan pelihara saya, dan ternyata Tuhan berikan jalan keluar. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16:33, semuanya sudah aku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Bersama Yesus kita tampil lebih pemenang. Amin. Waktu jangan pernah mundur. Saya tidak perlu gentar dan takut, sebab saya punya Yesus yang ajaib. Yeremia 33, puji Tuhan. Mari kita atas rahmat anugerah Tuhan kembali kita baca firman Tuhan pada begini. Tidak pernah mundur semangat kita. Silakan persoalan boleh kita hadapi, tapi hadapi persoalan bersama dengan Yesus, Tuhan panglima perang kita. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, aku berperang ganti kamu. Tuhan berperang ganti kita, dan kita diam saja. Dan pada waktu saya menangis sama Tuhan. Saya jatuh tersungkur, yaitu apa? Taruh kepala saya nangis kepada Tuhan, supaya saya tetap bisa operasi nomor saya, supaya bisa kirim firman Tuhan. Dan ternyata dalam waktu sekejap Tuhan buka jalan sampai detik ini. Silakan dunia kejahatan bertambah, tapi saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan pembela yang sempurna. Amin. Puji Tuhan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Yang pentingnya saya takut akan Tuhan. Mari semua kita takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau baca Yesaya 33, kitab Nabi Yesaya 33. Kemarin kita baca Yesaya 32, sekarang Yesaya 33 ayat 1 sampai 6. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sedang akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Ini cocok, ini kenal yang jahat yang merusak HP saya. Mungkin nomor-nomornya, email saya dirusak. Dalam nama Yesus tidak bisa dirusak, sebab saya punya Yesus yang ajaib. Dia akan dirusak, akan digarong sendiri. Ini ya, di dalam dunia ini ada hukum tabur tuai. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan pembela kita yang sempurna. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak takut dan gentar menghadapi dunia ini, sebab saya punya Yesus. Lebih bagus saya takut akan Tuhan, bukan takut kepada masalah. Jangan takut kepada masalah, tapi hadapi masalah bersama Yesus, sebab Tuhan sudah menang atas maut.
Terbukti nyata di sini. Tuhan kasihilah kami. Engkau kami nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkan kami di waktu kesalahan. Amin. Ini cocok buat saya. Kemarin pagi saya mengarepin ini, tapi saya katakan selamatkan kami Tuhan. Pada waktu saya tidak bisa nulis HP lagi, WA tak bisa waktu itu. Karena kemarin seperti dihack begitu. Tapi untuk besar, dalam waktu sekejap setelah saya berdoa, Tuhan berikan jalan keluar. Dan ternyata bisa lagi oleh karena Yesus. Ayat yang ketiga. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jaran seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Amin. Sungguh pun Tuhan di atas sempurna, tinggi di atas segala tempat yang tertinggi. Tapi Dia mendengar doa kita, mendengar doa saya kemarin. Dan ternyata ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. Saya takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai pelaku firman. Sehingga demikian, nanti kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Kita jalan ke Sion, ku naik ke surga. Amin. Ku naik ke surga bersama Yesus. Haleluya. Hidup di surga kekal selamanya. Haleluya. Kita terbang naik ke surga bersama Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Haleluya. Ku naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup di surga bahagia senang selamanya. Hidup kekal di surga bersama Bapa yang sangat kita cintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Amin. Semangat hari ini diberkati Tuhan. Biar kita mau terbang naik ke surga bersama dengan Yesus. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Sebab Dia menjadi sentral hidup kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tapi sebelum bergerak apapun, dekatlah dengan Tuhan Yesus. Seperti saya kemarin pagi menghadapi persoalan, tapi saya dekat bersama Tuhan. Ternyata Tuhan berikan jalan keluar aman. Silakan problem boleh kita hadapi, tapi dekatlah dengan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan berikan keamanan buat kita. Keamanan yang berlimpah-limpah. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tidak ada. Karena Yesus bersama kita. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.